membayar kerugian konstitusional sebagai berikut. 1. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa para pemohon mendalilkan memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana pasal-pasal EKO Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan bahwa beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan batu uji oleh para pemohon tidak mengatur mengenai hak dan atau kewenangan konstitusional warga negara, yaitu Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai pemerintahan daerah memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilu. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Berdasarkan hal di atas, pasal-pasal tersebut tidak relevan untuk dijadikan batu uji oleh para pemohon. Terkait dengan batu uji pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR RI berpandangan bahwa pasal-pasal EKO Undang-Undang Pemilu sama sekali tidak melanggar hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Para pemohon tetap mendapatkan haknya untuk memilih dan dipilih dalam kontestasi pemilu. Selain itu, pengaturan dalam pasal-pasal EKO yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon merupakan suatu mekanisme dalam pelaksanaan pemilu yang berlaku umum bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa adanya pengecualian. Sehingga pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu telah memenuhi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia termasuk para pemohon. 2. Bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Bahwa para pemohon mendalilkan mengalami kerugian atas keberlakuan pasal-pasal EKO, tetapi tidak menguraikan secara jelas pertautan antara pasal-pasal yang dijadikan batu uji dengan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon, sehingga menjadi tidak jelas apa dan bagaimana sesungguhnya hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon tersebut dirugikan melalui batu uji yang digunakan tersebut. Bahwa selain itu, berlakunya pasal-pasal EKO tidak serta-merta menghalangi hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon, karena para pemohon tetap mendapatkan pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan tetap dapat melakukan aktivitasnya sebagai warga negara untuk memilih maupun dipilih dalam pemilu yang dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, DPR RI berkesimpulan tidak ada hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon yang dirugikan akibat keberlakuan ketentuan pasal-pasal EKO. 3. Bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa DPR RI menerangkan berlakunya pasal-pasal EKO tidak menghalangi para pemohon tersebut dalam menjalankan aktivitas dan profesinya dan tetap dijamin haknya untuk dapat memilih anggota DPR RI dan anggota DPRD sesuai dengan mekanisme pemilu yang diatur dalam Undang-Undang EKO.
Permasalahan pelaksanaan pemilu yang disampaikan oleh para pemohon sesungguhnya merupakan satu hal yang wajar dalam pelaksanaan pemilu, khususnya dengan mekanisme proporsional terbuka, di mana pelaksanaan demokrasi melalui pemilu menuntut adanya partisipasi langsung dan aktif masyarakat dalam memilih wakil-wakilnya untuk duduk di kursi legislatif dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Tentunya masyarakat akan cenderung memilih wakil-wakil yang memang telah diketahui dan dikenal aktivitasnya dalam kehidupan bermasyarakat. Di era perkembangan teknologi komunikasi seperti saat ini, dengan adanya internet dan media sosial yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat, maka akan dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengenal calon anggota legislatif yang turut serta dalam kontestasi pemilu yang berlangsung. Melalui media sosial tersebut, calon-calon anggota legislatif memperkenalkan diri kepada masyarakat luas dan menyampaikan visi dan misi yang menjadi dasar atau alasan turut serta sebagai peserta pemilu. Sehingga pemilihan anggota legislatif telah sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat dan diisi dengan orang-orang yang terpilih berdasarkan suara yang telah diberikan dalam pemilu. Bahwa terkait dengan dalil kerugian yang disampaikan para pemohon mengenai jalannya pemerintahan yang merupakan hasil dari pemilu, pada dasarnya baik DPR RI maupun pemerintah telah mengupayakan adanya pengaturan pelaksanaan pemilu yang baik, yang mampu mengakomodir dan menjabarkan apa yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 22/24 PU datar 6 Romawi /2008. Namun demikian, berjalannya pemerintahan bukan suatu yang bisa diprediksikan secara akurat karena banyaknya hal-hal yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut. Partai politik pun telah mengupayakan yang baik dengan mengajukan kader-kader menurut partai politik adalah kader terbaik dan mampu mengemban amanah pemerintahan dengan baik dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintahan Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, tidak terdapat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Adanya hubungan sebab akibat kausal verban antara kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian, bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon atas berlakunya ketentuan pasal-pasal EKO Undang-Undang Pemilu dan tidak adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon baik yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka sudah dapat dipastikan tidak ada kepentingan hukum para pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan oleh para pemohon dengan ketentuan pasal-pasal EKO. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi. Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan para pemohon dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal EKO, maka dikabulkan atau tidak permohonan para pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan berimplikasi apapun bagi para pemohon. Bahkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon, hal itu justru merupakan kemunduran besar dalam upaya pelaksanaan demokrasi yang lebih baik dan dalam upaya perwujudan reformasi pelaksanaan pemerintahan Indonesia yang baik. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para pemohon dalam pengujian material ini, DPR RI memberikan
berpandangan selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 garing PU datar 14 Romawi 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016 yang pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah, saya bacakan sebagian, dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan, yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point de interest, point de action, dan seterusnya. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memiliki pasal 51 ayat 1 dan penjelasan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi MK terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum para pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dalam menilai apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin B, pandangan DPR terhadap pokok-pokok permohonan. 1. Bahwa Konstitusi Indonesia menjamin mengenai pemilu anggota DPR RI dan DPRD melalui pasal 18 ayat 1 ayat 3 dan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa anggota DPR RI dan anggota DPRD dipilih melalui pemilu. Selain itu, prinsip pelaksanaan pemilu diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila. 2. Bahwa pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pemilu diatur lebih lanjut melalui undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, Konstitusi telah memberikan keleluasaan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai mekanisme dan tata cara pemilu sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang atau open legal policy. 3. Bahwa undang-undang mengenai kepemiluan di Indonesia sendiri telah mengatur mengenai berbagai sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka, tertutup, dan melewati berbagai dinamikanya. Secara historis, pemberlakuan sistem proporsional tertutup di Indonesia diterapkan pada zaman Orde Baru, pemilu tahun 1995 dan tahun 1999. Sedangkan pemberlakuan sistem proporsional terbuka di Indonesia diterapkan pada pemilu legislatif tahun 2004, 2009, 2014, dan tahun 2019. 4. Saat ini berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka dan ditegaskan melalui pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 datar 24 garing PU datar 6 Romawi garing 2008, sejatinya sistem proporsional terbuka ditujukan untuk lebih memperluas dimensi keadilan dalam pembangunan politik yang telah menganut sistem pemilihan langsung. 5. Bahwa sistem proporsional terbuka merupakan salah satu metode atau cara yang mengatur warga negara untuk memilih secara langsung calon anggota legislatif dengan suara terbanyak. DPR RI berpandangan bahwa sistem proporsional terbuka memiliki derajat keterwakilan yang baik karena pemilih bebas memilih wakilnya
yang akan duduk di legislatif secara langsung dan dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya. 6. Bahwa pemilu wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan pula dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semangat mewujudkan cita hukum tersebut juga diwujudkan melalui pasal-pasal EKO, Undang-Undang Pemilu yang diujikan oleh para pemohon. Melalui pasal-pasal EKO, pemilu diharapkan dapat lebih menjamin prinsip keterwakilan. Artinya bahwa setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat. Sehingga pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetensi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. 7. Di sisi lain, para pemohon mendalilkan bahwa sistem proporsional terbuka melanggar pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana seharusnya pemilu ditujukan untuk memilih calon anggota legislatif melalui partai politik. Ada dalam perbaikan di halaman 17. Berkaitan dengan hal tersebut, DPR RI berpandangan bahwa melalui sistem proporsional terbuka serta diaturnya frasa tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota pada pasal-pasal EKO Undang-Undang Pemilu yang diujikan oleh para pemohon, justru telah memberikan kejelasan dan kesempatan luas terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Diberlakukannya sistem proporsional terbuka telah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat untuk memilih secara langsung dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota legislatif dengan suara terbanyak. Hal tersebut akan menciptakan suatu keadilan, tidak hanya bagi calon anggota legislatif, melainkan juga bagi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya, meskipun ia tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta pemilu. Sistem proporsional terbuka akan menyebabkan kemenangan seseorang calon anggota legislatif tidak hanya bergantung kepada kebijakan partai politik peserta pemilu, namun didasarkan pada seberapa besar dukungan rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. 8. Bahwa MK melalui pertimbangan hukumnya pada putusan nomor 22 sampai 24 garing PU datar 6 Romawi garing 2008 telah memperkuat penerapan sistem proporsional terbuka dengan menyatakan bahwa Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilu lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilu untuk dikembangkan dan diimplementasikan oleh undang-undang mengenai pemilu secara singkat dan sederhana yang dipergunakan untuk memberi landasan bagi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu agar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh peserta pemilu dalam mencapai kemenangan semata. Bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Dengan demikian, adanya keinginan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam pemilu sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud. Harapan agar wakil rakyat terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara
atau dukungan rakyat yang paling banyak. Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR atau DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta pemilu. Karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Dengan demikian, konflik internal partai politik peserta pemilu dapat berimbas kepada masyarakat, dapat dikurangi, yang semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. 9. Bahwa semangat Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang substantif terlihat melalui pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/24 Datar 6 Romawi 2008 tersebut. MK juga menyatakan bahwa dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, pada saat itu Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat daerah, kepala dan wakil kepala daerah. MK kemudian menyatakan menjadi adil pula jika pemilihan anggota DPR RI atau DPRD juga bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik partai politik. Sehingga setiap calon anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing. Dengan berdasarkan pada pertimbangan hukum MK tersebut, DPR RI berpandangan tidak benar jika peran partai politik menjadi terdistorsi sebagaimana didalilkan para pemohon. 10. Bahwa selain itu perlu dilihat secara utuh pasal lain Undang-Undang Pemilu yang telah mengatur mengenai tata cara pengajuan bakal calon anggota legislatif yang justru tidak mengurangi sama sekali peran dan kedudukan partai politik sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berdasarkan pasal 241 Undang-Undang Pemilu menentukan bahwa partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan atau penentuan internal partai politik peserta pemilu. Berdasarkan pasal EKO, jelas sekali bahwa partai politik diberikan wewenang penuh oleh undang-undang untuk menyeleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. 11. Bahwa meskipun materi muatan dalam perkara nomor 114/PU Datar 20 Romawi 2022 dengan perkara 24/PU Datar 6 Romawi 2008 diatur melalui dasar hukum yang berbeda, namun secara prinsip materi yang diujikan mengatur mengenai hal yang sama, yaitu penguatan sistem proporsional terbuka yang jelas memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih dan menentukan calon anggota legislatif secara bebas. Bahwa DPR RI selaku pembentuk undang-undang memperhatikan pertimbangan putusan MK tersebut sebagai dasar untuk menerapkan sistem proporsional terbuka dengan harapan proses pemilu dapat lebih baik. Oleh karena itu, tidak ada urgensi bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan menguji kembali materi muatan berkaitan dengan Undang-Undang EKO, sehingga sudah sepatutnya MK menyatakan bahwa perkara EKO adalah nebis in idem. 12. Berdasarkan dinamika historis pengaturan undang-undang kepemiluan di Indonesia dan putusan MK nomor 22/24/PU Datar 6 Romawi 2008 tersebut
Maka dalam konteks politik hukum pemilu di Indonesia, DPR RI berpandangan bahwa potensi kemunduran demokrasi akan terjadi apabila pemilu kembali dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup yang hanya memilih partai politik. Petitum para pemohon justru mereduksi pelaksanaan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana setiap warga negara tidak lagi dapat memilih siapa perwakilan mereka yang dikehendaki untuk duduk di kursi parlemen dan menyuarakan suara masyarakat. 13. Terkait dengan dalil para pemohon mengenai bergesernya nilai. Sebentar ya. Itu yang yang ikut melalui Zoom, yang tidur di tengah itu, coba kalau enggak disuruh keluar aja, dikeluarkan aja dari dari Zoom. Yang di tengah, Ahmad Taufan Sudirjo. Ya, sudah. Silakan lanjutkan Pak Supriyansa. Baik Yang Mulia, selanjutkan. 13. Terkait dengan dalil para pemohon mengenai bergesernya nilai yang mengarah ke pasar bebas dengan kekuatan modal semata, kuatnya kebebasan individu tanpa melihat kualitas dan kemampuan calon. Ada dalam perbaikan halaman 17, DPR RI berpandangan hal tersebut tidak benar. Hal penting yang seharusnya menjadi perhatian adalah upaya menghadirkan seorang calon anggota legislatif sebagai kader yang tumbuh dan menang karena adanya dukungan massa yang sudah mengetahui program kerja dan kualitasnya serta komitmen terhadap konstituen. Calon anggota legislatif terbaik dapat dipilih oleh partai politik sehingga mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa secara positif sesuai kualitasnya. Seorang calon anggota legislatif yang berkualitas tentu perlu melakukan upaya yang lebih besar untuk dikenal melalui program kerjanya. Hal tersebut lazim mengingat ia merupakan bagian dari wakil rakyat. 14. Bahwa ada pun hal-hal lain berkaitan dengan tingginya biaya pemilu, rumitnya sistem proporsional terbuka, munculnya potensi korupsi dan sebagainya sebagaimana didalilkan para pemohon, maka DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi dan bagian dari dinamika implementasi di lapangan. Pemilihan sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup merupakan sebuah pilihan yang menjadi kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma dari diaturnya sistem proporsional terbuka sesuai dengan pasal-pasal EKO Undang-Undang Pemilu. Bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sistem pemilu karena hal tersebut merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan partisipasi masyarakat. 15. Bahwa setiap pilihan kebijakan memiliki konsekuensi masing-masing. Dalam konteks sistem pemilu di Indonesia, tidak ada jaminan masalah-masalah yang dikemukakan para pemohon akan mengecil dan diterapkannya sistem proporsional tertutup sebagaimana didalilkan para pemohon. Sejatinya hal tersebut merupakan bagian dari proses berdemokrasi di Indonesia. 16. Bahwa terkait ketentuan pasal 422 dan pasal 426 ayat 3 Undang-Undang Pemilu yang diminta oleh para pemohon agar dimaknai sesuai dengan petitumnya, maka hal tersebut juga dapat berpotensi akan terjadinya konflik karena masyarakat tidak memilih perorangan. Hal ini justru akan menimbulkan konflik di antara para kader partai politik di internal partai, khususnya dengan para ketua partai politik, karena semua kader pastinya akan merasa layak dan patut dipilih untuk menduduki kursi anggota DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Hal ini justru berpotensi menghambat pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional maupun daerah. 17. Bahwa terkait dengan kepedulian para pemohon terhadap kemajuan demokrasi dan proses pemilu yang seyogyanya menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan mengkritisi dan mengevaluasi berkaitan dengan hal tersebut. DPR RI sangat mengapresiasi upaya para pemohon. Hal ini mengingat dalam pelaksanaan pembangunan negara Indonesia dibutuhkan kontribusi positif dari seluruh komponen bangsa termasuk dari masyarakat. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh para pemohon dalam permohonannya, kiranya dapat menyampaikan masukannya kepada pemerintah
maupun kepada DPR RI untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pemilu 2024. 18. Bahwa setelah adanya putusan MK nomor 2224/PU Datar 6 Romawi garing 2008 tersebut, hingga saat ini DPR RI dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang telah menunjukkan sikap yang sama dengan putusan MK yang memperkuat penerapan sistem proporsional terbuka. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, anggota DPRD Kabupaten Kota dan Undang-Undang Pemilu. 19. Bahwa sikap DPR RI dan pemerintah yang memilih sistem proporsional terbuka bukan hanya karena mengacu pada putusan MK nomor 2224/PU Datar 6 Romawi 2008. Berikut semua alasan dan argumentasinya, tetapi juga karena menyerap aspirasi masyarakat yang luas, cenderung lebih memilih sistem proporsional terbuka dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup. 20. Bahwa konsistensi sikap masyarakat yang lebih memilih sistem proporsional terbuka diserap oleh 8 partai politik yang memiliki kursi di DPR, yakni fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang secara resmi telah menolak sistem proporsional tertutup sebagaimana yang disampaikan dengan pernyataan sikap secara terbuka pada hari Minggu 8 Januari 2023 yang bunyinya: 1. Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat, di mana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan partai politik. Kami tidak ingin demokrasi ini mundur. 2. Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan MK nomor 2224 pada tanggal 23 Desember 2028 yang sudah dijalankan dalam 3 pemilu. Gugatan terhadap jurisprudensi akan menjadi presiden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem. 3. KPU agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024 serta kepada penyelenggaraan pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu 2024 yang telah disepakati bersama. 5. Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. 21. Bahwa sangat jelas bahwa tidak ada situasi baru, dinamika baru, atau perkembangan baru yang signifikan terkait sistem proporsional terbuka ini. Pelaksanaan pemilu 2009, 2014 dan 2019 justru berlangsung dengan partisipasi terus meningkat, yakni pemilu legislatif 2009 sebesar 70,9%, pemilu legislatif 2014 sebesar 75,11%, dan pemilu legislatif 2019 sebesar 81,69%. Mohon izin yang mulia, mengingat fraksi PDIP memiliki pandangan berbeda dengan 8 fraksi, yaitu fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan P3, maka
pendapat PDIP tersebut akan dibacakan oleh Saudara Arthur Dahlan dari PDIP sebelum saya melanjutkan keterangan DPR ini. Mohon izin yang mulia. Ya, silakan.